lebih tinggi. Imanmu itu harus naik. Engkau percaya sama Tuhan harus lebih lagi. Amin. Karena memang dunia ini enggak menjanjikan hidup kita ini semakin enak, nyaman, enggak. Dunia ini semakin seperti ini. Berapa minggu yang lalu saya ngelihat di Pakistan itu terjadi bencana alam ya. Itu berapa juta habis semuanya itu. Rumah habis, nyawa manusia juga melayang semuanya. Kalau hari ini kita bisa hidup di Indonesia ini dalam keadaan baik, hanya BBM saja naik dan yang lain-lainnya ikut naik, saudaraku ya. Kemarin makam rawon juga ikut naik. Semua ikut naik berdampak, maka itu iman kita juga harus tetap naik. Ayo kita sama-sama belajar dalam Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-40 sampai 45. Kita akan belajar dari kisah ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai 45. Saya akan bacakan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon kepadanya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi perang-perangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ketika kita membaca kisah ini, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, saudara? Ayat yang ke-40 kalau kita baca kembali lagi, dikatakan begini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya sampai berlutut ya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudaraku, Yesus itu selalu mau dan mampu. Amin. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus selalu mau dan mampu. Yang pertama kita pelajari, Yesus itu selalu mau dan mampu. Latar belakang dari penyakit kusta kita harus tahu. Sakit kusta itu awalnya merah-merah. Kulitnya berwarna kemerah-merahan, merah-merah lalu berubah jadi putih. Bukan menjadi panu, enggak. Putih kan panuan juga putih, saudaraku ya. Tapi ini kusta. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, enggak ada obatnya itu. Kalau orang sakit kusta, itu udah serius. Bukan social distancingnya, bukan jaga jaraknya 2 meter, enggak. Tapi jaga jaraknya, masing-masing muka, belakang, kiri, kanan, 6 meter. Jadi jauh sama orang, dikucilkan, enggak bisa kumpul lagi sama orang. Isomannya, isolasi mandirinya, bukan 14 hari. Kalau kita 14 hari sudah merdeka. Penyakit kusta orang itu lenyap, sembuh. Hari ini saya mau beritahu saudaraku, tidak ada perkara yang sukar di mata Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakit kusta ini melebihi corona, melebihi dari sakit apapun. Kalau sudah sakit kusta ini menderita seumur hidup, sudah bakalnya mati. Orang kusta ini hanya punya iman, percaya saja sama Tuhan. Percaya. Hari ini Tuhan juga mau setiap kita percaya sama Tuhan. Kalau tadi kita nyanyi lagu Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Saudara percayakah kalau Tuhan Yesus itu ajaib? Kasih-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
kasih-Nya apa itu ya? Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Kasih Yesus itu tidak akan pernah berubah. Asalkan kita ini mau datang saja merendahkan diri sama Tuhan. Doamu itu pasti dijawab sama Tuhan. Tapi ingat jawabannya nggak selalu iya. Kita kan maunya iya. Kadang-kala Tuhan menjawab kita nggak selalu iya. Tunggu ya nak, tunggu waktunya. Daripada kamu nanti aku berkati belum siap. Seperti saya saksikan yang dulu itu. Tiba-tiba jalanmu miring. Kamu stroke mendadak, sarafmu putus. Karena apa? Mau terima 1 miliar itu kan, dana pensiun. Orang yang saya cerita waktu beberapa minggu yang lalu. Dia punya teman, saya cerita lagi aja, ada yang belum dengar ya. Dia punya teman, ayo kita pensiun dini aja. Pensiun dini dapat uang 1 miliar. Temennya diajak, enggak aku enggak mau pensiun dini, aku mau kerja aja. Loh enakan pensiun dini dapat 1 miliar lumayan, kita bisa buka toko, buka ini, kerja dewek. Apa yang terjadi? Dia pensiun dini. Begitu pensiun dini, hari itu dia dapat 1 miliar, turun 1 miliar. Dia jalannya nggak bisa lurus lagi. Jalannya miring. Sampai istrinya bingung, kok miring? Masuk kamar mandi aja nggak bisa. Mandi enggak bisa, sampai dimandiin. Apa yang terjadi dengan uang 1 miliar itu? Dipakailah untuk berobat. Berobat sampai tahun 2021 kemarin meninggal. Makanya kalau Tuhan katakan tunggu ya nak, tunggu, sabar saja. Percayalah waktu Tuhan itu yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Gak usah kita ini bingung ngatur Tuhan, gak usah. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau hari ini BBM naik Pertalite jadi 10.000, bersyukurlah. Pertamax jadi berapa? 14.500, bersyukurlah. Kemarin katanya 16.000. Turun 1.500, jadi 14.500 ya. Sudah enggak apa-apa, bersyukurlah. Kalau semua naik, aku percaya Tuhan, berkat-Mu juga akan naik dalam hidupku. Itu iman, itu percaya. Kalau orang sakit kusta saja, tidak ada obatnya, dia datang kepada Yesus. Hanya percaya sama Yesus. Maukah engkau menyembuhkan aku Tuhan? Tuhan cuma bilang, mau. Lalu dia mengulurkan tangannya. Seketika itu juga langsung sembuh. Yang kedua kita mesti yakin, kasih dan kuasa Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Saudaraku, memang dalam hidup ini ada sesuatu yang aneh dan ajaib, tapi nyata. Berapa hari yang lalu ada kejadian yang anak dibuang, anak bayi dibuang tanpa pakai baju, di atas genteng dibuang, jatuhnya di talang air. Belum tahu ya videonya? Ada yang tahu ya? Atau nanti selesai ibadah saya masukkan ke grup Narwastu ya. Aduh, enggak sampai hati gitu loh. Kok bisa seorang ibu membuang anaknya? Yang lucu itu bukan yang lucu sebetulnya, yang nolongin itu dia berkata begini, ganteng arek iki, ganteng lu arek iki. Ternyata terakhir, laki perempuan. Karena enggak tahu itu laki atau perempuan. Terlilit kabel. Deketnya kabel, kakinya enggak bisa gerak. Namanya bayi, laki sama perempuan, enggak ada bedanya. Yang nolongin karena bapak-bapak dia berkata, ganteng lu arek iki. Oh ganteng, ternyata ketika di tangan polisi dibawa, sudah selesai, laki perempuan. Kok bisa tega ya? Seorang ibu membuang anaknya. Walaupun dikatakan tidak bersuami, suaminya, prianya enggak tanggung jawab. Ibu ini stres, dibuanglah anaknya. 2 malam, 1 malam 2 hari. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Ya, masih hidup, dibuang tanpa baju. Masih bayi, tapi Tuhan itu luar biasa. Kok bisa turun sampai ke talang-talang air itu.
Jadi nempel tembok sih, dekatnya tembok. Hangatlah di situ. Kalau belum waktunya, nggak mati. Berapa bulan yang lalu saya pernah tunjukkan videonya. Orang dilindas truk trailer itu dengan pakai helm, keluar dari ban itu. Blok keluar, masih bisa berdiri dari sepeda motor. Belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, tidur pun bisa tidak bangun. Langsung ketemu Tuhan Yesus. Wah, itu paling enak saudara ya. Bebas rasa sakit, sudah tidak sakit, langsung dipanggil Tuhan. Enak. Cuman yang ditinggal ini yang kaget-kaget. Hidup ini nggak ada yang tahu, saudara. Tapi yang perlu saudara tahu dan saya, kita ini punya Tuhan yang sungguh besar. Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Nggak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Kalau saudara baca di situ, ini ayat terkenal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wow. Dalam bahasa aslinya dikatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim wet ahares. Dikatakan begini, kata bara, Bereshit bara Elohim. Allah menciptakan. Dalam bahasa asli itu kata bara, itu tidak ada bahannya. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu bara. Kalau manusia itu sebetulnya nggak layak pakai kata cipta. Saya lebih setuju waktu saya masih kecil dulu. Selalu dikatakan penggubah. Bukan pencipta lagu. Orang manusia itu loh, notnya aja dari Tuhan. 12 not itu kan dari Tuhan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada do, di, re, mi, fa, fi, sol, se, la, le. Itu kan semua dari Tuhan. Sudah dapat. Manusia cuma merakit kata-kata melodinya, jadilah lagu. Lalu manusia berkata, ciptaan. Kalau saya sih, kondaan, saya tidak serk kalau ngomong ciptaan. Pendeta David Harahap, lagu-lagu yang saya naikkan. Ciptaan pendeta Celi Maria, istri saya juga banyak lagunya. Kita ini bisa menggubah. Tapi bara itu yang tidak ada menjadi ada. Orang sakit kusta itu ketika tangannya hilang semua, Alkitab katakan, tahirlah kamu, lalu disuruh sama Tuhan pergi menghadap para imam. Betul ya? Para imam itu apa? Menunjukkan. Enggak bisa cuma cerita, aku wis waras, aku wis sembuh. Enggak bisa. Tunjukkan dirimu kepada para imam, karena itu aturannya. Ketika dilihat sama para imam, saya mau tanya, kalau orang kusta atau lepra itu, jari-jarinya kan hilang ya? Bisa enggak tumbuh kembali? Tuhan bisa enggak melakukan tumbuh kembali? Bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa tumbuh semuanya. Makanya ketika dilihat sama orang kusta, sama para imam, oh sudah waras, sembuh, baru bisa kumpul-kumpul lagi. Saudaraku, ingat baik-baik, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Setiap hari, setiap saat Tuhan sanggup menolong saudara tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan sanggup memberkati saudara tepat pada waktunya. Asalkan kita ini loh mau percaya. Amin. Lagu zaman dulu itu luar biasa loh, enak. Percaya saja, percaya saja. Tahu lagu ini kan? Semua pasti jadi, percaya saja. Hanya percaya saja. Saya mau tanya, gampang nggak sih untuk percaya sama Tuhan? Waduh, rasanya itu nggak gampang ya. Karena kita ini merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Kita ini lebih pintar dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak tolong-tolong kesuwen. Wes, aku tak melangkah dewe. Tuhan, ini sekarang sudah bulan September loh Tuhan. September, Oktober, November, Desember. Oh, 4 bulan loh Tuhan. Awas loh Tuhan, 4 bulan aku sudah doa mulai Januari. Kalau Tuhan tidak kasih aku rumah tahun ini, Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih aku mobil tahun ini, aku gak pelayanan-pelayanan. Gak Tuhan-Tuhanan. Gak gerejo-gerejoan. Percuma aku punya Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa memberkati aku mobil. Percuma aku melayani Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkati aku rumah sampai hari ini. Waduh,
Apakah itu doa orang benar, Bapak Ibu? Itulah hati Tuhan kita itu paling sedih. Itu paling banyak setiap hari dicaci maki oleh anak-anaknya. Ya model begitu. Kalau doa ngancam-ngancam Tuhan, kalau enggak ditolong ngamuk. Dulu saya waktu pelayanan, saya sering dengar itu, teman-teman saya gitu. Saya sering dengar itu sampai saya sedih. Saya itu saksi, saya cerita. Loh, kamu tuh berkati Tuhan. Iya, aku nggak pernah beli baju. Memang saya ini terlalu dulu itu saya renung-renungkan cek nemen nih saya ini terlalu. Hidup cuma berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Sampai nemen baju loh saya nggak pernah beli. Padahal baju saya bisa beli. Jangan tiru saya, saudara ya. Saya tahu sadarnya ketika saya sudah menikah sama istri saya. Begitu saya pakai baju itu, cek gede nih rek baju nih. Badan saya tidak besar, bajunya besar. Waduh, kok gede-gede ya baju ini. Karena dikasih. Kalau dikasih kan terima, atau baju sempit ya dipakai, baju gede ya dipakai. Lek kesempitan ya gak bisa. Tapi lek gede, enak ya. Begitu saya pakai, bagus ya, bagus. Enak ya, enak, bagus. Wih, pakai. Dasi baju saya nggak pernah beli. Jas saja dikasih. Tapi kalau jas nggak pernah dikasih tok, diukur no, untungnya gitu ya. Jadi diukur, jadi masih rapi. Tapi kalau baju dikasih ya, dikasih semua. Tapi teman saya sampai menghina gini, semua dikasih ya, baju dalamnya dikasih ya. Saya bilang kurang ajar kamu itu. Kan itu menghina toh, temen toh. Masa baju dalam dikasih ya? Lalu saya bisa beli. Sepeda motor saya bisa beli baru, tapi waktu itu kebacut saya. Saya nggak mau beli baru. Sampai akhirnya dikei saya baju, sepeda motor. Orang itu mau kasih saya sepeda motor, saya ditelepon, ayo Meleo sepeda motor. Sepeda motor apa? Meleo. Seharusnya saat itu sudah diberkati Meleo sepeda motor. Saya pergi kemana Bapak Ibu? Ke dealer atau sepeda motor. Tinggal milih lo kok repot. Habis milih saya telepon yang ngasih. Saya sudah milih sepeda motor ini. Kan gitu kan? Saya enggak. Sungkan pol saya ini. Ya om. Berapa bulan kemudian ketemu. Loh, sudah milih sepeda motor yang mana? Belum. Loh, kok enggak milih? Enggak. Terserah. Makanya begitu saya ngomong terserah, dikei saya, dikasih sepeda motornya hamba Tuhan juga dari Madura. Saya enggak sebut namanya. Kalau saya sebut tahu saudaraku, hamba Tuhan Madura, GL 100. Punyanya dia dikasih ke saya. GL 100 tangkinya peso. Ya sudah, tapi saya senang, saya bersyukur, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. GL 100. Coba kalau sekarang ada orang yang bilang, Pak, Meleo Pak, apa? Mobil. Meleo sepeda motor, saya langsung milih saudaraku. Gak pakai sungkan lagi ya toh. Ya. Dulu karena saya belum bertumbuh dewasa, saya sungkan padahal sudah kasih lampu hijau, suruh beli, suruh nyari. Beliau, gimana? Pilih, kan enak milih. Ternyata sungkan. Kadang kita ini dalam hidup ini begitu saudara ya. Sungkan tapi mau. Tapi lagi dikei elek Tuhan. Ngamuk. Tuhan kok ngasih kayak gini Tuhan ya toh. Tapi lagi disuruh milih sama Tuhan. Sungkan, jual mahal. Nah itu saudara. Padahal saya itu doa sama Tuhan, Tuhan aku kepingin Tuhan sepeda motor Tuhan. Sepeda motor Prima waktu itu, Supra Prima. Zamannya itu waktu Prima masih keren. Honda Prima maksudnya. Prima Tuhan Prima. Wah disuruh milih loh, saya enggak milih, dapatnya JL 100. Hari ini kalau Tuhan mau bicara sama saudara, engkau mau apa anakku? Utarakan isi hatimu sama Tuhan. Engkau sakit apapun hari ini, percaya. Jamah tanganmu di tempat yang sakit. Katakan Tuhan kau sanggup sembuhkan aku. Amin. Saya punya teman sampai hari ini dia masih hidup. Sudah cuci darah. Kemana-mana dia kanker. Tapi sudah lama tidak ketemu. Apakah tetap cuci darah apa enggak saya enggak tahu. Tapi sampai hari ini masih hidup. Kalau teman saya yang baru berapa bulan yang lalu khotbah di sini, dia dosen itu. Teman saya, dia juga cuci darah. Sampai hari ini cuci darah. Seminggu 1 kali. Tapi seger. Wih, seger. Dia semangat terus. Itu loh, luar biasa. Mujizat pertolongan Tuhan.
Adik saya Michael itu juga mujizat. 2 kali stroke. Orang lain sekali stroke, susah kembali. Temennya 2 kali stroke, maaf kata tangannya sudah begini, ya gini terus, ya, susah kembali. Nggak bisa diterapi, aduh sakit semua. Tapi kalau oleh karena kasih karunia Tuhan, 2 kali dia stroke, tetap normal. Saya berdoa, biarlah adik saya ini semakin peka, dipimpin, disertai Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Iya, kita ini mau apa? Nggak bisa kita ini. Mau ngamuk sama pemerintah, BBM kok naik sih? Ya nggak bisa mau ngamuk, mau demo apa? Nggak bisa. Saya ini sudah senang, saya bersyukur. Mobil saya kan Innova, tahunnya lama ya, tahun 2012. CC-nya 2000. Kami daftarkan, sudah dapat. Bisa Pertalite, sudah dapat barcode-nya. Senang. Nggak tahu ini peraturan baru atau gimana, yang baru ini muncul lagi. Harus di atas 1.400. Jadi kalau 1.500 ke bawah, itu baru boleh beli Pertalite. Tapi kalau 1.500 ke atas, Pertamax semuanya. Wah, saya langsung gini, waduh berarti, wah gak situ ini, Pertalite, Pertamax. Masa saya gini, waduh Tuhan, kayak gitu mobil kijangku tak jual aja, tak beli sing 1.400 cc ke bawah. Itu bukan iman loh. Iman itu tanya oh Tuhan dulu, jangan dahului Tuhan. Amin. Tanya oh Tuhan dulu. Waktu awal pandemi itu Innova saya sudah mau saya jual, saudaraku. Saya sudah takut saya, Tuhan, waduh tidak bisa bayar ini gimana ini. Seumur-umur saya nggak pernah didatangi debt collector. Jangan sampai ini karena pandemi didatangi debt collector Tuhan. Ya, Tuhan tolong Tuhan gimana saya jual enggak. Saya di depan itu sambil ngelus-ngelus anjing saya yang tersayang yang galak itu. Caca di depan tak lus-lus sambil saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tak jual apa enggak ya Tuhan. Saya ngomong sama Caca, bocah, tak jual apa enggak. Ya kayak itu jawab deh. Dia cuman gitu dong, hatinya seneng, namanya anjing. Ya, kalau arek Surabaya ngomong enak asu itu. Namanya anjing ya gitu, dia nggak bisa mikir. Kenapa dijual enggak? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, masa kamu enggak percaya sama aku? Oh iya Tuhan, mobil ini Tuhan yang memberikan yang terbaik buat saya. Saya dapat mobil itu masih kilometer 20.000 ke bawah. Jadi cuma 18.000 sekian. Ada fotonya. Jadi Tuhan kasih yang terbaik. Seorang pegawai negeri, kerjanya di semen Gresik situ. Tapi dia pakai mobil dinas. Jadi mobilnya ini ditutupin terus buat hambanya. Nah. Jadi buat saya beli itu. Waktu Tuhan bilang begitu, masa kamu tidak percaya sama aku? Ya Tuhan, aku percaya. Puji Tuhan, sampai hari ini semuanya sudah lunas terbayar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya kan? Tanya Tuhan dulu, jangan seperti ini. Pada ayat yang terakhir, kalau saudara lihat Markus tadi, saudaraku, Tuhan Yesus sudah bilang sama orang kusta ini, jangan beritahu. Ngomong keras Yesus, jangan beritahu sama yang lain. Ya kan? Tapi orang kusta ini sudah mendahului Tuhan. Dia cerita, dia sudah keluar kemana-mana. Ayat yang ke-44, saudaraku. Ayat 44, ingatlah janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam. Dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu itu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, seterusnya, saudaraku. Yang saya mau garis bawahi, jangan cerita-cerita sama orang lain. Tapi orang kusta ini berpikir, tidak apa-apa, ini kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak apa-apa, ini kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak ceritawi kabeh. Apa yang terjadi? Sejak peristiwa itu membuat Yesus tidak bisa bergerak bebas. Yesus harus menyembunyikan diri. Karena apa? Buahnya yang ngejar Yesus. Cari Yesus untuk apa? Kesembuhan. Minta kesembuhan. Padahal Yesus itu mau mengajar mereka. Saudaraku, kita ini semuanya perlu pengajaran dari Tuhan. Pengajarannya ada di mana? Alkitab. Betul? Saudara mesti baca ini Alkitab. Renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan dengan demikian, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya.
Ya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara berhasil aja sudah seneng, ditambahi beruntung sama Tuhan. Waduh, itu namanya plus plus plus, saudara. Tapi syaratnya apa? Renungkan kitab Taurat ini siang dan malam supaya engkau ini mau dituntun sama Tuhan, disertai sama Tuhan. Wah, saya bersyukur makanya hari ini membuat iman saya semakin bertumbuh. Saya nggak mau takut, saya nggak mau khawatir apapun yang terjadi. Awal-awal pandemi itu, waduh, jemaat pada telepon ngomong, Pak saya di PHK, Pak saya gaji saya 50%, Pak. Waduh gimana ini? Wah saya terus terang saya paling ngeri, cicilan ruko ini gimana? Nggak bisa turun, saudaraku. Sempat saya tanya, bisa nggak ya? Di apa namanya itu? Direlaksasi. Nggak bisa direlaksasi. Waduh Tuhan gimana? Puji Tuhan sampai hari ini tetap terbayar karena Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kalau gereja Narwasti Mujizat sampai hari ini cicilan ruko tetap terbayar. Renovasi gereja ini, maintenance semuanya, pemeliharaan tetap terawat. Semuanya karena campur tangan Tuhan. Berarti kalau gerejamu diberkati Tuhan, jemaat Narwasti Mujizat itu pasti diberkati Tuhan. Ayo, punya iman, semangat. Saudara kan tahu ya, 2 tahun lalu Natal apa tahun ini, tahun lalu ya, LCD udah baru. AC sudah outdoornya baru, mixer baru. Itu kalau ditotal semua, ngeri saudaraku. Ngeri. Hari ini kalau saudara lihat ini soundnya suaranya lebih bening, lebih enak. Itu semuanya apa? Uang loh. Ya, uang yang katanya jemaat, Pak, saya sudah potongan jadi 50%, Pak. Pak, saya di PHK, enggak bisa lagi. Tapi selalu diberkati, saya melihat yang rajin perpuluhan, saudaraku. Meningkat loh. Masa-masa sukar begini malah diberkati Tuhan. Kok bisa loh? Ya itulah Tuhan kita. Nanti ke depan, ini dari GBI, saudaraku ya. Kita semua sudah dapat itu, filenya, PowerPoint-nya untuk mengajarkan saudara tentang keuangan. Saya percaya saudara sudah tahu, tapi ini karena program dari GBI, saya percaya Gereja Betel Indonesia mau supaya seluruh jemaat GBI mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Ayo, mulai minggu depan, mulai minggu-minggu ke depan, rajin. Kita sama-sama menyimak pelajaran tentang keuangan. Ya, kalau Pak Pendetanya sendiri yang bicara soal keuangan, salah persepsi nanti jemaatnya nggak seneng. Pendeta kok duit gak ngerti wong dhewe ya soro susah. Enggak, saudaraku. Jadi ini bukan program saya, tapi dari Gereja Betel Indonesia. Wah, saya mantap, saya senang. Waduh, puji Tuhan. Ayo, kita nanti akan dengar setiap minggu soal keuangan. Saudara mau mengalami kemerdekaan keuanganmu? Amin. Kalau saudara mau, lakukan. Yang berbahagia itu yang melakukan. Ya, orang sakit kusta datang kepada Yesus. Dia punya iman. Hari ini Tuhan mau melihat iman kita masing-masing. Percaya. Sekalipun BBM naik, semua naik, aku percaya Tuhan. Berkatku dari Tuhan pasti naik. Yang terakhir saya katakan, jangan mendahului Tuhan. Seperti orang kusta ini, mendahului Tuhan. Dampaknya menjadi tidak baik. Ya, hari-hari ini jangan mendahului Tuhan. Waduh, tak jual mobil di CI, gak nututi. Saudara jual mobil malah naik sepeda motor. Gak balik. Padahal Tuhan tidak suruh Anda jual mobil, Anda jual mobil. Tuhan tidak suruh Anda jual sepeda motor, Anda ada jual sepeda motor. Sepedaan nanti. Ayo kasih sepeda pancal, jangan gini, Tuhan kok tambah nemen aku hidupnya ya Tuhan, kok gini. Itu karena prosesmu belum selesai. Lagi dibentuk iman percayamu sama Tuhan, tapi engkau sudah menyerah sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Jemaat Narwasti Mujizat, jangan pernah menyerah sama Tuhan. Amin. Terus melangkah, punya iman. Engkau yang sakit, engkau harus berkata, aku pasti sehat, aku pasti sembuh. Gitu loh. Amin. Tuhan pasti pulihkan aku, Tuhan pasti sembuhkan aku. Jiwamu yang sakit, engkau mesti ngomong, jiwaku menjadi sehat. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak
Ini yang membuat sakit. Pikiranmu kalau sakit, jiwamu ya sakit. Kalau ada jiwamu sakit, tubuhmu jadi bergejolak sakit. Ya. Saya secara manusia sedih juga ini kalau melihat jemaat ada yang sakit. Ada yang kena COVID, saudaraku. Lagi isoman mandiri. Isolasi mandiri, tapi sudah sehat sekarang, udah bagus. Yang sakit istrinya kena COVID, suaminya jaga. Sampai hari ini tidak kena COVID. Lihat, luar biasa. Tapi tahun lalu, tahun 2021, suaminya yang kena COVID, istrinya yang jaga, istrinya tidak kena COVID. Jangan saudara berkata begini, berarti Tuhan adil ya sekarang ya, satu sama. Loh itu semuanya seizin Tuhan. Istrinya kena COVID bukan karena suaminya, karena ketularan dari semua. Di pekerjaannya satu kantor kena COVID. Akhirnya dia ketularan kena COVID. Sekarang udah lebih baik, tapi belum bisa ketemu saudara. Minggu depan pasti sudah bisa ketemu lagi. Ya, ayo nomor satukan Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Percaya, naikkan imanmu kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, di saat ku tak berdaya Tuhan, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tetap sempurna Tuhan, kasih-Mu tetap sempurna. Haleluya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, haleluya, mujizat itu nyata. Mari kita praktekkan iman kita siang hari ini. Praktekkan kau yang sakit, engkau bisa tumpang tanganmu pada yang sakit. Mungkin levermu sakit, engkau tumpang tangan di levermu. Ginjalmu yang sakit, engkau tumpang tangan di ginjalmu. Yang lemah biarlah menjadi kuat. Tuhan sembuhkan. Kalau engkau tidak bisa tumpang tangan pada yang sakit, engkau bisa letakkan di dadamu. Tuhan, aku percaya kasih-Mu itu tidak pernah berubah dalam kehidupanku. Kalau engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosaku, engkau menanggung setiap kutuk-kutuk penyakitku. Engkau menanggung setiap kutuk-kutuk keturunan. Engkau mati buat aku Tuhan. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku menjadi sembuh. Katakan itu dengan imanmu. Aku percaya dalam nama Yesus, sakit lambung menjadi sembuh dalam nama Yesus. Sakit lutut, minyak-minyak di dalam lututnya yang berkurang dalam nama Yesus menjadi sembuh, pulih kembali. Jamah itu semuanya. Jamah percaya, sembuh. Sakit jantung menjadi sembuh normal kembali ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya sekalipun pengobatan tetap berjalan. Saat pengobatan terjadi, pengobatan berjalan,
kesembuhan, pemulihan Tuhan juga terjadi. Aku percaya di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Baik yang ikut Facebook Tuhan, sedang offline Tuhan di rumah, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama hari ini, sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Sembuhkan umat-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan Tuhan. Yang sakit ekonomi, Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan ekonomi anak-anak-Mu, bukakan jalan Tuhan. Aku percaya sekalipun di masa sukar seperti ini, jemaat-Mu Narwastu Mujizat tetap mengalami pimpinan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus, tidak ada yang kekurangan. Yang ada semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dicukupi segala kebutuhan mereka semuanya. Bukakan tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh pilar-pilar Yesus, Engkau yang sakit katakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Terima kasih. Saya undang yang bertugas para diakon bisa maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Imani percayai oleh tubuh dan darah Yesus yang terpecah, yang tercurah dalam hidupmu, yang tercurah bagi saudara dan saya. Inilah bukti kasih Tuhan buat kita. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Layakkan Tuhan hamba-Mu yang bertugas, para diakon layakkan, umat-Mu layakkan kami semuanya. Inilah tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Berkati Tuhan perjamuan kudus, sakramen kudus pada siang hari ini. Kami percaya kami yang sakit akan menjadi sembuh. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang lemah Tuhan beri kami kekuatan. Kami mengalami jalan buntu, bukakan jalan yang baru bagi kami Tuhan. Kami percaya inilah kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali, saudara akan dilayani. Di saat ku tak berdaya, silakan, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saatku tak berdaya. Amin. Kami mau percaya tetap akan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, saya persilakan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Yang di atas sudah? Yang di atas sudah ya? Haleluya. Oralala masyado. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Orakan ya la 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 malam masih. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah campur ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, berkat Kau curahkan dalam hidup setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan hati kami Tuhan. Yang alami jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo kita naikkan lagu pujian Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ini bisa dikembalikan. Ya ajaib bagiku, amin, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi yuk kita katakan, Yesus ajaib, ajaib, Tuhanku ajaib, amin. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik dan sangat baik akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan memberkati engkau terus senantiasa naik dan bukan turun. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.